saya melakukan kegiatan diseminasi selama 1 jam 25 menit, yaitu mulai pukul 10.20 pagi sampai dengan pukul 11.45. Ya, ini ada di situ Bapak Ibu yang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oke, budaya positif dalam skop sekolah ini ya, merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, terhormat, dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif di sini ada 8, saya urutkan mulai dari perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Itu ada 8. Ya, ini intro dulu ya Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang orientasinya pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada simbol yang sangat kita kenal. Ya, ada 6 dimensi di situ Bapak Ibu ya. Baik, ini ada perubahan paradigma. Kita akan melakukan sebuah kegiatan yaitu cobalah buka. Ya, cobalah buka. Mohon izin kepada Bapak Ibu. Ini kegiatannya Bapak Ibu. Kita mengepalkan satu tangan kita. Kita membayangkan bahwa di kepala tangan kita ada sesuatu yang sangat berharga dan bernilai, mungkin memiliki arti sejarah dalam hidup kita. Di dalam kepala tangan kita ada sesuatu, kita bayangkan ada sesuatu yang berharga dan bernilai. Satunya, coba untuk membuka tangan teman dengan segala macam cara, dengan rayuan, dengan bujukan, mungkin dengan intimidasi, kira-kira dibukakan atau tidak itu, karena ini ada banyak yang bernilai. Baik, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atas atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang pegang kendali? Diri sendiri. Bagus sekali, mantap jawabannya. Ya, kita sendiri. Oke Bapak Ibu, ini ada miskonsepsi makna kontrol oleh Dr. William Glasser dalam control theory. Jadi ini ada miskonsepsi menurut pakar. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya Bapak Ibu. Ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru tersebut. Berikut yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ya, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol Bapak Ibu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian ilusi berikutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Begini tabelnya. Ini stimulus respon diistilahkan. Kemudian ini teori kontrolnya. Dari kalau stimulus respon di sini realitas kebutuhan kita sama, tetapi kalau teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian stimulus orang melihat hal yang sama. Setiap orang untuk teori kontrol itu memiliki gambaran yang berbeda. Berikut untuk stimulus respons, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi berbeda dengan teori kontrol Bapak Ibu ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda. Makna disiplin dan disiplin positif. Untuk makna disiplin sendiri dari bahasa Latin disiplina menurut Ibu Diane Grosen, ada bukunya di sini, Restructuring School Discipline. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid Socrates dan Plato dan seterusnya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan
apa yang dia hargai. Ya, namun dalam budaya kita makna disiplin itu sepertinya mengintimidasi Bapak Ibu ya, menekan, kemudian membuat tidak nyaman seperti itu. Berikut, disiplin positif bisa dimaknai juga sebagai sebuah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik yang diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Baik, di situ ada ini yang saya kode kuning. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensinya, pasti sudah hafal Bapak Ibu semua ya. Itu termasuk dalam nilai-nilai kebajikan yang akan kita wujudkan. Nah, ini ada sumber lain, sebenarnya banyak sumber, banyak. Saya ambil contohnya seperti ini. Ini ada proyek nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya, banyak sekali. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterbukaan, keberanian, kebahagiaan, banyak sekali. Semua ini adalah hal-hal yang positif yang diharapkan bisa dilakukan secara dari dalam diri kita, tidak perlu didorong dari luar. 5 kebutuhan dasar manusia. Minggu lalu saya sudah sempat sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia, ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan atau pengakuan. Menurut Diane Grossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang paling banyak yang mendasari motivasi anak kita itu dari pengalaman, dari pengamatan Bapak Ibu, kira-kira yang mana itu? Yang kedua itu termasuk orang dewasa juga. Iya, itu tadi saya belum yang dewasa, yang anak-anak dulu. Kita lihat dan pada umumnya untuk kondisi sekarang ini banyak yang nanti bisa berbuat kalau ada istilahnya motivasinya dari segi stimulusnya itu ada bentuknya materi. Artinya kalau tidak ada diharapkan sesuatu yang mungkin bentuknya dalam bentuk fisik, ya fisik itu kan termasuklah mungkin dari segi benda yang mungkin bisa dianggap berharga untuk dia, itu bakal tersendat untuk berbuat. Ini barangkali ini semua termasuk motivasi yang ada pada diri manusia. Cuman ada yang paling menonjol. Tapi pada dasarnya mana yang ditonjolkan, tapi ujung-ujungnya juga akan mengharapkan sesuatu pasti. Jadi dalam beragama saja kita mau melakukan yang terbaik, ya tentu mungkin ya kemudian mengharapkan masuk surga, menghindar dari neraka, seperti itu. Tapi untuk realisasinya dalam kehidupan itu kadang berbeda penampilannya, berbeda penampakannya dalam istilahnya keseharian. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu guru yang lain? Kalau saya melihat ya semuanya dari 3 itu ada. Ada siswa ketika ditanya kenapa kau pergi ke sekolah, saya capek kalau di rumah disuruh kerja terus orang tua, untuk menghindari
pekerjaan yang diberikan oleh orang tua atau ancaman juga dari orang Bisa tua. langsung. Harus ke sekolah, kalau kau nggak ke sekolah nanti mau jadi apa? Jadi dia dengan terpaksa sekolah. Tetapi saya melihat juga ada juga yang ketiga gitu. Memang dia menjadi apa yang mereka inginkan dengan keterbatasannya mereka mau sekolah, walaupun tidak ada uang mereka juga bekerja. Saya melihat ada sisi positifnya seperti itu. Yang kedua juga ada begitu saya lihat, tapi lebih dominan yang pertama. Ketiga yang paling ya 25% gitu lah. Seperti itu kalau saya melihat. Ada sebuah. Baik, terima kasih Ibu Elis sudah menyampaikan pendapatnya. Ya, ini bagian F, posisi kontrol ya. Bapak Ibu, ini juga masih dicetuskan oleh Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline. Ini seorang psikolog dan pakar pendidikan. Oke, ini juga masih ada hubungannya dengan kita Bapak Ibu guru. Posisi kontrol ada 5. Pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi yang pertama penghukum, yang kedua posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut tapi nusuk. Berikut posisinya sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, bukan? Berikut pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Yang kelima adalah manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari kelima ini, manakah yang terbaik? Penghukum, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah maksudnya anak itu dibuat merasa bersalah. Teman, pemantau, manajer, yang mana yang terbaik? Posisi kontrol 5 posisi. Iya, 5, setuju sekali. Iya, manajer. Dan itulah yang kita harapkan, posisi kita di posisi manajer. Berikut bagian G, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, mari kita menjawab pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan. Untuk keselamatan, saya tidak tahu. Mungkin ada juga anak-anak supaya nanti kalau ada polisi Nggak ditangkap. betul sekali. Tapi kalau untuk kita, ya mungkin ini ya keselamatan. Berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat musim pandemi COVID itu hari Bapak Ibu ya? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Penjelasan di bawahnya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakin akan nilai-nilai itu. Baik, keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau untuk keyakinan kelas, skopnya kelas, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu menggunakan kata yang konotasinya positif ya Bapak Ibu. Dihindari menggunakan kata jangan, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi misalnya jangan buang sampah di sini. Kira-kira kita bisa ubah menggunakan konotasi positif. Bagaimana Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, betul sekali seperti itu. Konotasi positif, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak lagi pakai jangan, tidak boleh seperti itu. Sampai buang tempat sampahnya dulu. Cepat ya. Buang tempat sampahnya juga. Baik, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Berikut pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Bapak Ibu wali kelas bisa melakukan ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam anak kita supaya dia lebih bertanggung jawab atas dirinya. Bagian H ini hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian ada di bawahnya restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, di sini ada ya saya copy. Ini ada gambaran dijelaskan di sini ada identitas gagal, identitas sukses, hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang. Tidak nyaman kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Baik, berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana. Yang namanya hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata secara verbal. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, Bapak Ibu, sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, ini dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini dari Alfie Kohn, jadi kutipan dari Alfie Kohn. Ya, ini segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi adalah: satu, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi dia melakukan kesalahan itu dianggap identitas gagal, dan kemudian diarahkan supaya dia menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan, istilahnya seperti itu. Ya, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan seperti itu. Dia coba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi ya caranya keliru. Ya, kalau kita mengkritik dia, menyalahkan dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak mencari-cari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Berikut validasi tindakan yang salah. Oke. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kembali lagi ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Ada pertanyaan atau pernyataan yang bisa kita buat atau kita sampaikan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Oke, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini tergantung dari konteks situasi atau kasusnya Bapak Ibu. Sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini sisi yang terakhir, menanyakan keyakinan.
Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pada dasarnya kita manusia ada motivasi dalam diri kita secara internal, tapi kadang itu lebih tertekan ya, lebih tersembunyi. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1 tadi maksudnya, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, ya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Bapak Ibu, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan itu hari kepada salah seorang anak didik kelas 11 MIPA 1. Memang kenyataannya ini namanya Yefta. Jam pertama itu sering terlambat. Saya masuk pukul 7.20 itu dia datangnya 7.35 seperti itu sering. Kemudian saya coba panggil dengan mempraktekkan segitiga restitusi. Saya panggil, saya komunikasi, dan syukur berikutnya dia datangnya pagi loh. Saya sampaikan kenapa bisa terlambat, pasti ada alasannya. Ya dia mengakui karena malam tidurnya. Kenapa kok bisa malam tidurnya? Kan telat kesiangan bangunnya. Main HP, betul main HP ya, main HP. Dia mengakui. Jadi saya bilang bagus karena Yefta sudah mengakui itu perbuatannya. Kenapa dia sampai terlambat? 3 kali beruntun pada saat terlambat. Jadi saya bilang langkah-langkah apa supaya nanti Yefta tidak terlambat lagi. Dia bilang, Bu, nanti saya harus tidur lebih awal. Saya bilang, jadi bagaimana apa dimulai dilakukan? Sebentar malam, Bu. Ya, saya coba melakukan segitiga restitusi. Bu, ini pembentukan keyakinan kelas. Meminta izin saat mau keluar kelas. Datang tepat waktu. Maju ke Bupati. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Bapak Ibu semua dalam interaksi kita dalam kegiatan ini. Tentunya itu menyita banyak waktu dan saya mohon maaf karena memang ini adalah tugas saya. Dan biarlah apa yang telah saya sampaikan, saya imbaskan, itu boleh bermanfaat bagi kita semua. Dan kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan anak-anak didik kita, peserta didik kita, yaitu pelajar yang berkarakter, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada kita semua dan selamat siang. Apa Yefta tahu kenapa dipanggil? Iya, oke. Jadi apakah Yefta tahu bahwa sekolah masuk pukul berapa? Betul sekali. Nah tadi Yefta itu datangnya pukul 7.35, jadi artinya betul sekali Yefta terlambat. Yang baik, Ibu panggil Yefta ke sini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi ya kita mencari solusi yang baik supaya nanti ke depan kita tidak terlambat lagi, ya. Oke, kira-kira apa alasannya kenapa kita terlambat? Pasti ada alasannya dong. Ya, bangun kesiangan ya. Terus bangun kesiangan itu kenapa bisa ya bangun kesiangan?
Oke ya, oke bagus. Ya, sudah mengakui bahwa begadang sampai larut malam, jadi pagi bangunnya kesiangan, terlambat ya. Oke, menurut Jepta itu sudah memenuhi keyakinan kelas atau tidak? Tidak, saya melangkah ya. Iya. Baik, apakah Jepta masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Ya. Apa saja? datang tepat waktu, menjaga perhatian kalian, menjaga perhatian kelas, sopan dan berinformasi. Iya. Jadi datang tepat waktu itu adalah salah satu keyakinan kelas, dan itu artinya Jepta sudah menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain ya. Lalu saya minta maaf. Ya baik, permintaan maaf itu adalah sikap yang sangat baik sekali ya. Ya Jepta sudah berusaha untuk minta maaf. Nah, kemudian langkah-langkah apa ke depannya akan Jepta lakukan supaya tidak terlambat lagi? Tidak dari awal dan tidak dengan mengatur jalan. Iya, betul sekali. Jadi tidurnya lebih awal ya supaya tidak terlambat lagi nanti, karena kalau bangun kesiangan wah pasti terlambat ya. Oke, berikutnya kapan bisa dimulai dilakukan? Mulai malam minggu. Ya, mulai malam ini ya. Baik, Yeta sudah berusaha, nanti mau melakukan yang lebih baik lagi. Ya, semoga nanti bisa ikuti keyakinan kelas, tidak terlambat datang lagi, dan bisa menjadi pelajar yang aktif dalam pembelajaran ya. Oke? Terima kasih. Iya. Oke. Salam sejahtera, nama saya Jepta Ronaldi. Saya merasa senang setelah diajak berdiskusi tentang pelanggaran saya, dan saya tidak dihukum, tetapi saya belajar untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Di sana. Ya, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang akan menjadi kesepakatan kita untuk kita lakukan di lingkup kelas. Jadi nilai-nilai universal yang kita sepakati untuk kita lakukan dengan kesadaran diri kita. Tadi sudah saya bagikan sticky note ya. Oke, silakan nilai-nilai kebajikan universal untuk keyakinan kelas seperti apa saja silakan tulis. Ya, nanti sticky note-nya nanti kita. Menghargai sesama dan menyimak pembelajaran. 3. Menyimak pembelajaran. 4. Meminta izin saat keluar kelas pada jam pembelajaran. Berani mengungkapkan pendapatnya dan percaya diri dalam mengungkapkan pendapat. Nah, ini adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ini untuk dilakukan tanpa ada lagi paksaan, tanpa ada lagi intervensi eksternal. Jadi ini harus ada dari dalam diri kalian sendiri ya. Nah, oke. Apakah ini bermanfaat kira-kira untuk kalian? Bermanfaat. Ya, kalian akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalian akan menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, itu kesepakatan kelas kita, dan ini sudah ditempel. Tadi juga sudah dibacakan sama temannya. Ini untuk kita lakukan. Oke? Oke. Ya, setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sri Lestari. Menurut saya, keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama membawa dampak yang baik bagi siswa. Para siswa termotivasi untuk mulai melakukan disiplin positif dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.